Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Baik Valeria Amara dengan NIM D1A020107, mata kuliah Hukum Acara MK kelas B1. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang perselisihan hasil pemilihan umum. Dalam pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 telah menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Perselisihan hasil yang dimaksud yaitu perbedaan perhitungan penetapan hasil pemilu antara penyelenggara pemilu dengan peserta pemilu yang memengaruhi perolehan kursi. Macam-macam pemilu. Yang pertama, pemilu anggota DPR dan DPRD. Yang kedua, pemilu anggota DPD. Yang ketiga, pemilu presiden dan wakil presiden. Dan yang terakhir, pemilu kepala daerah. Pihak pemohon, yaitu peserta pemilu. Yang pertama, DPR dan DPRD berasal dari berbagai macam partai politik. Yang kedua, calon anggota DPD. Yang ketiga, pasangan calon presiden dan wakil presiden. Dan yang keempat, pasangan calon kepala daerah. Selanjutnya, pihak termohon. Apabila pihak pemohonnya yaitu DPR, DPD, DPRD, serta presiden dan wakil presiden, maka pihak termohonnya yaitu KPU pusat dan KPU daerah di mana perselisihan tersebut terjadi. Sedangkan apabila pihak pemohonnya kepala daerah, maka termohonnya yaitu KPU daerah setempat di mana perselisihan tersebut terjadi. Baiklah, berikutnya saya akan menjelaskan tentang permohonan. Tata cara mengajukan permohonan yaitu yang pertama, permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh pemohon atau kuasanya kepada MK sesuai dengan pasal 29 ayat 1 Undang-Undang MK. Yang kedua, permohonan ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya dalam 12 rangkap sesuai dengan pasal 29 ayat 2 Undang-Undang MK. Yang ketiga, permohonan setidak-tidaknya harus memuat yaitu 1. Identitas pemohon, 2. Menguraikan tentang perselisihan hasil pemilu yang menjadi dasar permohonan atau posita, dan yang ketiga, hal-hal yang diminta untuk diputuskan atau petitum sesuai dengan pasal 31 ayat 1 Undang-Undang MK. Dan yang terakhir, permohonan harus disertai alat bukti yang mendukung permohonan tersebut sesuai dengan pasal 31 ayat 2 Undang-Undang MK. Isi permohonan memuat beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, identitas pemohon dan termohon yang dituju. Posita yang berisi 1. Kesalahan hasil perhitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan hasil perhitungan yang benar menurut pemohon. Yang kedua, pelanggaran pemilu yang terstruktur, masif dan sistematis. Yang ketiga, keabsahan pasangan calon. Dan yang keempat, kesalahan verifikasi pasangan calon. Petitum yang berisi yang pertama, permintaan untuk membatalkan hasil perhitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan menetapkan hasil perhitungan suara yang benar menurut pemohon. Yang kedua, permintaan pemilu ulang. Dan yang terakhir, permintaan perhitungan ulang. Selanjutnya, alat bukti. Untuk membuktikan apakah permohonan tadi benar, maka diperlukan pembuktian. Alat bukti dalam perselisihan hasil pemilu terdiri atas 1. Keterangan para pihak, 2. Surat atau tulisan, 3. Keterangan saksi, 4. Petunjuk, dan yang terakhir alat bukti lain berupa informasi dan komunikasi elektronik. Khusus untuk alat bukti surat, maka dalam perselisihan hasil pemilu terdiri atas 1. Berita acara dan salinan pengumuman hasil pemungutan suara partai politik peserta pemilu dan calon anggota DPR, DPD, dan DPRD di TPS. Yang kedua, berita acara dan salinan sertifikat hasil penghitungan suara partai politik peserta pemilu dan calon anggota DPR, DPD, dan DPRD dari TPS. Yang ketiga, berita acara dan salinan rekapitulasi jumlah suara partai politik peserta pemilu dan calon anggota DPR, DPD, dan DPRD dari PPK. Selanjutnya, saksi. Saksi dalam perselisihan hasil pemilu terdiri atas 1. Saksi resmi peserta pemilu, 2. Saksi pemantau pemilu yang bersertifikat, 3. Saksi lain seperti Bawaslu atau Panwaslu dan kepolisian. Saksi-saksi di atas adalah saksi yang melihat, mendengar atau mengalami sendiri proses perhitungan suara yang diperselisihkan.
Batas waktu permohonan. Yang pertama, pengajuan pemilu nasional yaitu 3 kali 24 jam sejak penyelenggara mengumumkan penetapan hasil. Yang kedua, pengajuan pemilu kada yaitu 3 hari kerja sejak pengumuman penetapan. Berikut adalah alur penyelesaian sengketa proses pemilu secara lengkap. Putusan. Yang pertama, permohonan tidak dapat diterima apabila pemohon dan atau permohonan tidak memenuhi syarat. Yang kedua, permohonan dikabulkan apabila permohonan terbukti beralasan dan selanjutnya mahkamah membatalkan hasil perhitungan suara oleh KPU serta menetapkan hasil penghitungan suara yang benar. Yang ketiga, permohonan ditolak apabila permohonan terbukti tidak beralasan. Yang keempat, putusan sela. Perintah MK untuk mengulang penghitungan atau pemungutan baik sebagian atau keseluruhan. Yang terakhir, akibat hukum dari putusan MK dalam perkara perselisihan hasil pemilu legislatif. Putusan MK bersifat final dan mengikat. Pasal 24C ayat 1 UUD 1945 menyatakan bahwa putusan MK bersifat final. Artinya, tidak ada peluang menempuh upaya hukum berikutnya pasca putusan itu sebagaimana putusan pengadilan biasa yang masih memungkinkan kasasi dan peninjauan kembali. Selain itu, juga ditentukan putusan MK memiliki kekuatan hukum tetap sejak dibacakan dalam persidangan MK. Putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap memiliki kekuatan hukum mengikat untuk melaksanakan. Semua pihak termasuk penyelenggara negara yang terkait dengan ketentuan yang diputus oleh MK harus patuh dan tunduk terhadap putusan MK. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai perselisihan hasil pemilihan umum. Lebih kurangnya saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.